Haleluya, haleluya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati, biarlah firman Tuhan akan mendahului setiap aktivitas kita di dalam melangkah. Kami percaya bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Anak Domba Allah yang kudus, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, jadikan kami seperti yang Engkau mau, bukan seperti yang kami mau. Dengan menyalahgunakan kebebasan, tetapi biarlah kami menyangkal diri dan pikul salib setiap hari untuk mengikuti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 6 pasal 12 hingga 1 Korintus pasal 6 ayat 12 hingga ayat 20. Nasihat tentang percabulan. Ayat 12 mengawali dengan firman Tuhan ini berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bapak, Ibu, Saudara, kita mau berbicara tentang tubuh kita, itu yang sudah diserahkan bagi Tuhan. Bukan untuk kita gunakan dengan semaunya kita. Memang segala sesuatu halal bagi kita, tapi bukan semuanya berguna. Dan dengan demikian jangan kita memanfaatkan tubuh kita untuk kesenangan kita. Segala sesuatu halal bagi kita, tapi jangan biarkan dirimu diperhamba oleh suatu apapun. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, firman Tuhan jelas mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara, ketika kita membawa tubuh kita kemanapun kita berada, Tuhan ada di dalam kita. Saudara mau bawa ke ruang tamu, saudara mau bawa ke tempat-tempat umum, saudara mau bawa ke tempat pribadi, saudara mau bawa di tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang terang, Tuhan ada di dalam engkau. Saudara bawa ke bioskop, saudara bawa ke gereja, Tuhan ada di dalam engkau. Nah saudara, bagaimana kita menghargai Tuhan yang berdiam di dalam kehidupan kita? Jagalah tubuhmu untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus, berkenan. Saudara, apapun yang engkau lakukan Tuhan tahu. Apapun yang engkau berbuat Tuhan tahu. Apapun yang engkau lakukan di dalam tubuh ini, apakah engkau menjaga, engkau tidak menjaga, engkau menghargai, engkau tidak menghargai, Tuhan tahu. Tapi satu hal saudara, bukan berarti kebebasan yang kita gunakan untuk kita lakukan dengan semena-mena, tetapi kebebasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah anugerah untuk kita mengenal hidup kudus yang berkenan kepada Tuhan. Itu bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 12 hingga ayat 20 ada nasihat tentang percabulan. Tubuhmu adalah bait Tuhan. Jangan biarkan dikotori oleh hawa nafsu. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam firman Tuhan di dalam 1 Korintus, bagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang di Korintus, mereka memang punya background. Mereka punya latar belakang. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka adalah orang yang terlibat dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala juga identik dengan percabulan. Mereka terlibat dengan berbagai-bagai kejahatan dulu di dalam manusia lama mereka, sebelum mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan tidak mudah saudara untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang membawa pada kegagalan.
Tapi Tuhan penuh dengan belas kasihan dan kasih karunia mau mendidik, mengajar mereka untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang salah dan tidak lagi diperhamba oleh kebiasaan-kebiasaan yang kotor, najis, dan tidak kudus. Nasihat firman Tuhan tentang percabulan dari 1 Korintus 6 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah Yahweh. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mendekatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nats, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, janganlah jatuh dalam dosa percabulan. Sebab ketika seseorang jatuh di dalam dosa percabulan, yaitu membangun hubungan intim bukan dengan pasanganmu yang diberkati oleh Tuhan, maka saudara terikat dengan dia. Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, saudara, percabulan itu adalah roh yang mengikat. Percabulan itu tidak mudah dilepaskan. Karena sekali saudara jatuh dalam dosa percabulan, ada ikatan, kuasa, kegelapan ada di dalamnya. Siapa yang mengikatkan diri dengan perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Tidak mudah seseorang melepaskannya, kecuali oleh anugerah. Tapi barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, satu roh dengan dia. Makanya saudara, kalau saudara terikat dengan Tuhan, pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Tapi kalau saudara mengikatkan diri dengan Tuhan, kemudian saudara jatuh dengan perempuan, kemudian lakukan dosa percabulan, saudara terikat dengan perempuan itu. Dalam hal ini saudara, dosa menguasai tubuh saudara. Sebab segala sesuatu yang dilakukan manusia di dalam dosa percabulan terjadi di dalam dirinya sendiri. Itu bukan lagi sebuah godaan ketika saudara sudah mengikatkan diri dengan dosa percabulan. Renungkan firman Tuhan. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, engkau adalah kediamannya Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait, rumah, kediaman Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah ketika kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang penting di sini, kamu bukan milik kamu sendiri. Hidupku yang sekarang adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang hidup. Galatia 2 ayat 20. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Saudara, kita bukan lagi mengikatkan diri terhadap dosa, kita bukan lagi mengikatkan diri kepada iblis, kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita telah dibayar lunas dan pemilik tubuh kita adalah Yesus. Bukan saja tubuh kita adalah bait Roh Kudus di mana Allah berdiam, tetapi Dia yang memiliki kita. Harusnya Tuhan memperlakukan kita sesuka-sukanya Dia, tapi Dia masih memberikan kita kehendak bebas untuk kita bertindak, bersikap, mengambil keputusan dan berpikir. Dan kita sudah dibeli dan sudah lunas dibayar. Karena itu perintah Tuhan adalah muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu adalah perintah. Makanya saudara, kalau saudara melanggar perintah Tuhan, maka orang yang melanggar perintah Tuhan tidak akan luput. Roma 1 ayat 24 sampai 28. Berbagai macam dosa yang sudah menguasai umat yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Percabulan adalah kecemaran. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan
dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikianlah juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang Tuhan. Saudara, mengapa seseorang bisa jatuh begitu hebat dalam dosa percabulan? Karena mereka tidak mengakui Tuhan, tidak menghadirkan Bapa di dalam kehidupan mereka. Makanya mereka diserah, mereka dikuasai oleh dosa, pikiran yang terkutuk. Ada orang yang sekalipun dia sungguh-sungguh untuk pergi ke gereja untuk beribadah, tapi pikirannya tetap terkutuk. Pikirannya tetap tidak bisa terlepas, melakukan apa yang tidak pantas. Karena Tuhan tidak pernah mau memaksa orang yang tidak mengakui Tuhan. Makanya Amsal katakan, akuilah Tuhan di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, tidak cukup hanya melayani Tuhan, tidak cukup hanya berkegiatan untuk mencari Tuhan, tapi tidak mengakui Tuhan dan menyembunyikan perbuatan-perbuatan tertentu. Ada ruangan-ruangan yang engkau sembunyikan dan tidak menghadirkan Allah di sana. Disitulah ruangan untuk melakukan celah. Bahkan suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar, laki-laki. Kenapa terjadi seperti itu? Dunia berkata orientasi seksual yang menyimpang. Tapi firman Tuhan katakan, karena ada satu ruangan yang engkau tidak menghadirkan Tuhan, dan harusnya ada di sana, tapi engkau tidak mengundang Tuhan. Di mana? Di pikiran, di perasaan, di hati, bahkan di dalam perbuatanmu. Setiap orang yang memikirkan, orang perempuan, dia sudah berzina dengan pikiran. Bahkan seorang laki-laki yang sudah memikirkan dia menginginkan laki-laki, dia sudah berzina dengan pikirannya. Ruangan ini, saudara, yang harus saudara lepaskan. Hadirkan Tuhan, supaya kebebasan yang saudara miliki bukan untuk disalahgunakan dengan percabulan-percabulan yang tidak. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini yang pertama, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna di ayat yang ke-12. Artinya, kebebasan tidak boleh menjadi alasan untuk hidup sembarangan, hidup sembrono, hidup sesuka hati, mengambil keputusan semaunya dewe. Banyak orang berpikir ini tubuhku, ini hakku. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu diperhamba oleh sesuatu. Tubuhmu sudah dibayar lunas oleh darah Yesus yang menebus untuk menguduskan kamu supaya kamu tidak lagi terikat dengan dosa. Jangan engkau berkata tubuhku adalah hakku. Aku mau melakukan apa? Mau memakapin dia, mau melakukan suka-sukaku. Saudara, hawa nafsu dan segala kedagingan dan percabulan sering mulai dari kebebasan yang disalahgunakan. Bagaimana kebebasan itu disalahgunakan? Karena ada ruangan di dalam pikiran dan hati saudara yang saudara sembunyikan dan tidak menghadirkan Tuhan. Jangan menyalahgunakan kebebasan. Yang kedua, tubuh bukan untuk percabulan. Tubuh bukan untuk percabulan. Mencari kesenangan di dalam hubungan-hubungan. Mencari kesenangan dengan manusia, sesama manusia. Tetapi bukan dengan pasangan yang diberkati Tuhan. Tubuh bukan untuk percabulan. Tubuh itu untuk melayani Tuhan. Tubuh untuk dipersembahkan, untuk dikuduskan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, tubuh kita bukan hanya daging dan darah. Ya. Tuhan menciptakan tubuh kita untuk menjadi tempat dia dimuliakan, bukan untuk dinajiskan. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, perzinahan, pornografi, pornea, atau hubungan di luar kehendak Allah, dia sedang menodai bait Roh Kudus. Ingat, Tuhan akan membangkitkan bukan jiwa kita, tubuh kita hari nanti. Makanya saudara jangan bilang, yang penting kan jiwa saya bersih. Tidak, saudara. Tubuh kita harus suci karena akan dibangkitkan. Tubuh adalah. Yang ketiga, tubuh kita itu adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Dengan tajam firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Berarti ada yang tidak tahu, ada yang tidak paham, ada yang tidak mengerti tanggung jawabnya. Saudara bayangkan, kita adalah bagian dari anggota Kristus.
Saudara, jatuh itu mencemarkan satu komunitas. Jika kita menyatukan tubuh kita dengan pelacur atau perbuatan cabul lainnya, berarti kita menyatukan Kristus dengan sesuatu yang najis. Dalam hal ini, saudara, Tuhan tidak berkenan. Ini serius, dosa yang serius. Baliknya, orang yang melekat dengan Tuhan menjaga kekudusan hidupnya menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, di dalam satu tim, teamwork untuk melayani Tuhan, ada yang menjaga hidupnya kudus, menjadi worship leader, doa puasa, siang dan malam menyanyi, menyembah Tuhan, menjaga kekudusan hidupnya, memimpin pujian dengan luar biasa. Tapi di dalam satu teamwork, ada anggota pemain musik, ada anggota multimedia, ada anggota rebana yang kemudian memilih untuk tidak menjaga hidupnya, bahkan dengan sengaja jatuh di dalam dosa percabulan. Bukankah saudara sudah mencemarkan satu anggota tubuh Kristus dalam kesatuannya? Saudara, ini tidak baik. Tidak tahukah kamu? Nah, saudara perlu. Jangan jadi orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, dan pura-pura tidak tahu bahwa kita adalah bagian dari kesatuan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika ada orang menjaga hidup kudus dengan tim yang lain, berpura-pura tidak tahu, tidak mau tahu, tidak menjaga kekudusan hidup. Amin. Yang keempat, percabulan bukan sesuatu yang dengan mudah untuk dihindari. Makanya jauhkan diri dari percabulan. Perhatikan komunitasmu. Kalau ada orang yang punya gejala-gejala tidak bisa menjaga kekudusan, hindari persekutuan tersebut. Ini adalah satu-satunya dosa yang secara spesifik diperintahkan, jauhilah. Jauhilah, itu sebabnya ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia menjauhkan diri. Bahkan ketika dia digoda, dia menjauhkan diri. Saudara, orang yang sudah tahu ada godaan di sana dan tetap bertahan di sana, satu saat nanti pasti akan jatuh. Kata jauhkanlah berarti lari, jangan coba-coba, jangan main-main, jangan negosiasi dengan dosa ini, jangan memberikan alasan untuk stay di sana. Tidak seperti dosa lain, percabulan melukai tubuh kita sendiri. Saudara nempel ya, nempel dengan percabulan itu saudara, maka dia akan merusak tubuh. Banyak luka batin, trauma, mental health-nya rusak, penyakit, kehancuran rumah tangga, dosa keturunan akan terjadi, bahkan kehilangan identitas rohani, berawal dari ketidakmampuan menjauhi percabulan. Ada seorang anak Tuhan yang sudah giat melayani Tuhan. Dia sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang setia dalam melayani. Tapi ternyata dia punya masa lalu. Dia pernah, mohon maaf, diperkosa oleh orang. Dan mengakibatkan mentalnya ternyata hancur dan tidak pulih. Dampaknya adalah pada kehidupannya yang pada saat itu dia terluka dan dia terseret. Kemudian dia melakukan dosa yang sama. Saudaraku yang diberkati, ada orang-orang yang di dalam pelayanan dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Tapi saudara, dosa percabulan melukai, memberikan luka batin, memberikan trauma, rusak mental, dan mental health seseorang itu perlu lebih dalam lagi diserahkan kepada Tuhan untuk dipulihkan. Aku berdoa bahwa setiap orang yang pernah mengalami pelecehan, bahwa itu bukan keinginannya, tapi seseorang melakukannya untuk saudara. Saudara harus datang kepada Tuhan, terbuka adalah awal pemulihan, dan biarkan Tuhan menyembuhkan saudara. Ada orang-orang yang terlibat di dalam dosa ini bukan karena mereka mau, tapi mereka dilukai oleh orang lain, dilecehkan oleh orang lain, dilakukan perkara-perkara yang tidak senonoh, kemudian mereka terjebak dalam ikatan. Mengapa saudara? Karena firman Tuhan katakan mereka terikat dengan roh percabulan dari orang itu yang melakukan dengan sengaja. Dia terluka, dia korban, tetapi roh orang itu nempel dengan dia. Dan saudara, orang-orang seperti ini ada dalam gereja Tuhan. Anda butuh dipulihkan. Anda butuh diselamatkan. Anda butuh Yesus bukan cuma sekedar menerimanya, tapi mengizinkan Tuhan balut luka-luka. Oleh bilur-bilur Yesus, tidak ada yang mustahil, pasti. Yang terakhir, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Saudara, ketika kita lahir baru, kita menjadi bait Allah. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, tinggal dan tidak pernah meninggalkan kita, kecuali kita diamkan, maka dia berdiam. Jadi ketika kita menggunakan tubuh ini untuk dosa, kita sedang menghina.
Roh Kudus tinggal dengan kita. Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita itu karena kita telah dibeli. Harganya telah lunas dibayar. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku adalah iman percaya kepada anak Allah yang hidup. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, muliakan Tuhan dengan amin. Tubuh kita adalah milik Kristus. Jauhkan diri dari percabulan. Dan saudara, ketika saudara pernah menjadi korban pelecehan, percabulan, ayo datang kepada Tuhan. Karena jangan sampai iblis mengambil keuntungan, mengikat saudara, dan kemudian membuat saudara jatuh dalam dosa yang sama. Mohon maaf, saya harus katakan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini cukup vulgar ya saudara. Tapi ada orang-orang yang menjadi korban, mohon maaf, pedofil, mereka pun akan melakukan dosa yang sama. Ada seseorang bernama Robot Gedek, dia pernah menjadi korban, tapi kemudian dia membuat orang-orang lain, anak-anak lain menjadi korban dengan dosa yang lebih besar. Itu sebabnya saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Barang siapa pernah menjadi korban, biarlah engkau dipulihkan. Hati-hati, karena dosa akan mengikat orang yang pernah jatuh, kemudian akan terseret dalam dosa yang sama, bahkan lebih parah. Tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Kabar baiknya, Yesus adalah jawaban. Dia sanggup sembuhkan, dia sanggup pulihkan. Tidak ada dosa yang terlalu kuat untuk mengikat saudara, tetapi semua dosa telah ditebus oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi saudara. Pada saat saudara pernah jatuh, saudara pernah menjadi korban, saudara pernah mengalami pelecehan dan lain sebagainya, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena tangan kuatnya akan selalu menolong, selalu menopang, selalu membebaskan. Ketika ada keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Sebab itu saudara, engkau pernah jatuh, engkau pernah mengalami pelecehan antara dosa dan kebenaran, itu hanya selembar kertas tipis bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Dia terlalu sanggup untuk memulihkan setiap macam dosa. Saudara pernah jatuh di dalam dosa percabulan karena sengaja, ataupun karena menjadi korban karena tidak sengaja. Tuhan sanggup untuk memulihkan. Sebab itu angkat kedua tanganmu dan katakan, Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau pulih. Tuhan, aku tidak mau terikat. Sebab tubuhku telah dibayar lunas, ditebus oleh darahnya yang kudus. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Hari ini buat komitmen yang baru. Tuhan, aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Engkau diberkati Tuhan, engkau jadi lebih daripada pemenang. Semua yang percaya diberkati Tuhan, dikuduskan dalam Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang diberkati, Tuhan Yesus memberkati dan memberikan saudara. God bless you.